Film A Stay Alive adalah film Korea yang tayang di bulan Juni tahun 2020 ini. Dengan pemain utamanya ada Yoo Ah-hin sebagai Junwoo dan artis Korea yang saya suka yaitu Park Shin-hye sebagai Yoo Bin. Jadi ceritanya tuh nih film menceritakan tentang perjuangan dua orang yang bertahan hidup dari serangan zombie yang terjebak di dalam apartemen mereka masing-masing. Di film ini tidak diceritakan asal muasal virus yang menyebabkan infeksi sehingga manusia bisa berubah menjadi zombie. Tiba-tiba manusia udah jadi zombie aja gitu. Film diawali dengan keadaan kamar seorang pemuda yang bernama Junwoo. Dilihat dari kamarnya, tampak ia adalah seorang gamer online. Langsung kelihatan dari logo ROG-nya yang dikasih lihat sih. Junwoo terbangun dari tidurnya dan langsung memanggil ibunya, tapi ternyata ibunya sudah pergi beraktivitas di luar. Tampak di sini bisa kita lihat juga bahwa Junwoo adalah gamer profesional. Pada saat dia ingin bermain game, salah satu teman online-nya memberitahukan bahwa ada keanehan yang terjadi di kota dan menyuruhnya untuk menyalakan TV. Benar saja, berita di TV memberitakan kejadian di kota saat ini yang dimana sedang terjadi kepanikan dan kerusuhan karena banyak orang-orang yang berubah menjadi ganas. Dia melihat dari jendela apartemennya, manusia berlarian kocar-kacir karena ketakutan. Tampak ada seorang ibu yang mendekati anak perempuannya sambil memegang pisau. Di sini aku pikir, ini anak bakalan dibacok sama ibunya. Tapi ternyata mereka berdua berpelukan dan kemudian tiba-tiba si anak perempuan menggigiti leher ibunya hingga tewas. Melihat kejadian itu, Junwoo langsung panik dan ketakutan. Kemudian tiba-tiba Junwoo dikejutkan karena ada yang menggedor-gedor pintunya. Secara perlahan-lahan dia mengintip dari lubang pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat dia membuka pintunya, tiba-tiba seorang pria memaksa masuk ke dalam apartemennya. Tapi karena Junwoo tidak mengenalnya, dia menyuruh pria itu untuk segera keluar dari apartemennya. Tapi pria itu memohon untuk bisa tinggal sementara di dalam apartemennya. Junwoo merasa tidak aman sehingga tetap menyuruh pria itu untuk keluar. Akhirnya pria itu berjanji akan segera keluar setelah meminjam toiletnya terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, pembawa berita TV memberitahukan ciri-ciri orang yang sudah terinfeksi. Maka si Junwoo semakin panik dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Setelah si pria itu keluar dari toilet, Junwoo langsung memaksa pria itu untuk segera keluar dari apartemennya. Tak disangka, sesuatu yang aneh terjadi pada pria asing itu. Matanya memerah, mengeluarkan darah, dan semua tulang di badannya berbunyi seakan-akan tulangnya itu patah semua. Dan ternyata pria tadi berubah menjadi zombie. Tanpa berpikir panjang, Junwoo langsung mendorong pria itu sampai keluar dari pintu. Dengan hanya menggunakan pisau, akhirnya pria itu berhasil dikeluarkan dari apartemennya. Setelah itu Junwoo melihat dari lubang kecil pintunya terlihat seorang pria lain bertubuh besar yang juga sudah berubah menjadi zombie. Langsung membunuh pria asing tadi sampai-sampai darahnya masuk melalui pintu apartemennya si Junwoo. Mengantisipasi agar zombie-zombie itu tidak masuk ke dalam apartemennya, Junwoo langsung memblokir pintunya dengan kulkas besar yang ia punya. Si Junwoo merasa khawatir dengan keadaan keluarganya yang berada di luar sekarang. Tapi masalah baru muncul, terjadi gangguan sinyal sehingga Junwoo pun tidak bisa menelepon mereka. Kemudian tidak berapa lama, Junwoo mendapatkan pesan pending berderet dari ayah dan ibunya yang memberitahunya untuk bertahan hidup setidaknya 2 hari sampai bantuan datang. Saat malam hari, Junwoo telah mengatur persediaan makanannya, tapi dia merasa makanan yang tersedia kurang hanya bisa untuk beberapa hari saja. Keesokan harinya di hari kedua, saat Junwoo terbangun dari tidurnya, ia mengecek HP dan melihat sosial media. Di sana ia melihat ada orang-orang yang juga terjebak sambil membagikan foto dengan alamat tempat mereka berada, berharap akan ada orang yang menyelamatkan mereka. Merasa itu ide yang bagus, akhirnya Junwoo pun juga ikut mengupload dirinya beserta alamatnya dengan bertuliskan caption, "Aku ingin selamat." Di sosial media itu juga dia melihat ada orang yang memakai tongsis dan bergelantungan di pagar untuk bisa mendapatkan sinyal. Tapi sialnya pria itu terjatuh karena kecerobohannya. Karena terlalu beresiko melakukan hal cara tersebut, Junwoo pun mendapatkan ide yang lebih bagus, yaitu menerbangkan smartphone-nya dengan menggunakan drone serta menggunakan VR untuk memantau keadaan di luar. Namun saat dia telah mendapatkan sinyal, baterai smartphone-nya cepat kehabisan baterai, sehingga dia pun mengurungkan niatnya memakai cara itu. Setelah itu, Junwoo menghilangkan rasa stresnya dengan bermain game online. Namun gamenya pun berhenti karena keadaan sinyal yang buruk. Di saat malam hari, saat Junwoo sedang tertidur, dirinya pun terbangun dikarenakan dia mendengar ada suara kegaduhan di luar gedung apartemennya. Dan ternyata ada seorang polwan yang sedang dikejar oleh beberapa zombie. Saat melakukan penembakan, hampir saja Junwoo tertembak peluru yang nyasar ke apartemennya. Namun saat polwan ingin mengisi pistol yang kehabisan peluru, dia ditangkap dan diseret oleh beberapa zombie. Junwoo tidak tega melihat polisi itu disiksa oleh zombie-zombie itu, sehingga dia pun berteriak berharap polisi itu bisa bebas dan melarikan diri. Tapi zombie-zombie itu tidak menghiraukannya dan tetap menyeret polwan tersebut. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba pintu apartemennya ada yang ingin mendobrak. Ternyata teriakannya tadi itu memicu zombie itu datang ke apartemennya. Dengan hanya bermodalkan stick golf, Junwoo memberanikan diri untuk mendekati pintunya. Namun karena dorongan zombie itu kuat, sampai-sampai makanan yang ada di dalam kulkas pun berjatuhan. Dan akhirnya zombie itu berhasil masuk ke dalam apartemennya. Junwoo berusaha menahan kulkasnya agar zombie tersebut tidak bisa mendekatinya. Tapi kekuatan Junwoo tidak sanggup menahannya. Di saat tersebut, Junwoo mendapatkan ide untuk bergelantungan di pagar apartemennya agar zombie besar itu mengejarnya. Karena zombie itu bodoh, zombie itu berlari mengejar Junwoo dan terjatuh ke lantai bawah karena melewati pagar pembatas. Setelah itu, dia memperbaiki pintu masuk apartemennya. Dan dia tampak sedih
ketika melihat persediaan makanannya terbuang dan berserakan akibat dorongan dari zombie tadi. Setelah membereskannya, Junwoo melakukan perekaman diri, mendokumentasikan seperti seorang vlogger. Dia membuat pesan agar orang-orang tahu bahwa dia masih hidup. Keesokan harinya ditunjukkan sudah hari ke-7. Di sini dikasih lihat bahwa Junwoo memberanikan diri untuk membuka persediaan minuman keras ayahnya. Dan agar zombie-zombie tidak melihatnya, dia menutup seluruh jendela apartemennya dengan selotip. Saat dia menonton TV, dia melihat cuplikan iklan mie sedap yang membuat dia ngiler sehingga dia tidak tahan dan memakan juga mie persediaannya. Saat dia makan, dia melihat tayangan tidak penting di TV sehingga dia emosi dan menjatuhkan botol air minumnya. Di sini kita melihat bahwa mie yang dia makan adalah makan malam terakhirnya. Setelah makan mie pasti haus dong. Situasinya semakin kritis saat dia mengetahui bahwa air keran di rumahnya telah mati. Dan akhirnya mau tidak mau si Junwoo meminum air yang sudah tertumpah tadi di meja. Saat malam hari, dia melakukan dokumentasi lagi dan mengatakan bahwa makanan dan minuman persediaannya sudah habis. Walaupun demikian, dia tidak mau keluar dan tetap bertahan di dalam apartemen karena dia tidak mau digigit oleh zombie dan berubah menjadi seperti mereka. Saat dia menonton TV, berita selalu tetap memberitakan hal yang sama. Stay at home. Sejenak aku merasa kok situasinya kok sama seperti yang kita alami saat ini. Gara-gara corona kita harus hashtag di rumah aja gitu. Karena bosan mendengar berita di TV, dia teringat bahwa ibunya lebih suka mendengar radio daripada TV. Akhirnya dia mencoba membuka aplikasi radio dan aplikasinya tidak menyala karena harus membutuhkan kabel audio jack 3,5 mm. Yang kita ketahui semua smartphone pasti seperti itu. Tapi dia tersadar ternyata dia tidak memiliki kabel audio jack karena semua aksesorisnya tanpa kabel. Kok kayaknya nyindir teknologi sekarang ya. Hari pun berlanjut di hari yang sudah ke-15. Berarti selama beberapa hari ini Junwoo bertahan hidup dengan persediaan minuman keras ayahnya. Ternyata bisa ya, dengan minuman keras dia bertahan hidup. Di saat dia mabuk, Junwoo berhalusinasi. Dia melihat kakak, ayah dan ibunya pulang ke rumah. Di sini kita bisa melihat bahwa Junwoo sangat rindu kepada mereka. Saat tersadar bahwa itu adalah halusinasinya, Junwoo pun menangis dan merasa menyesal karena selama ini dia hanya mementingkan gamenya saja daripada keluarganya. Setelah itu dia tertidur dan kemudian dibangunkan dari pesan suara yang masuk ke HP-nya. Tapi tidak ada sinyal untuk membukanya. Kemudian Junwoo memberanikan diri untuk menggunakan tongsis dan berpegangan pada pagar pembatas demi mendapatkan sinyal. Tapi pesan yang ia terima malah pesan suara yang terdengar bahwa kakak, ayah dan ibunya panik karena diserang sama zombie-zombie. Junwoo pun merasa sedih bercampur emosi sambil menghancurkan rumahnya. Saking emosinya, Junwoo pun memberanikan diri untuk keluar dan memukul semua zombie yang ditemui. Dia juga bertemu dengan orang asing yang pernah masuk ke rumahnya yang sudah berubah menjadi zombie. Namun zombie yang ditemui terlalu banyak dan ia sadar bahwa itu sama saja dengan bunuh diri. Junwoo pun mengendap-endap sembunyi agar bisa masuk kembali ke apartemennya. Kemudian ditunjukkan bahwa sudah hari ke-20. Pada saat malam hari, situasi di luar pun semakin kacau. Junwoo melihat banyak ledakan-ledakan yang terjadi di kota dan melihat bahwa zombie-zombie sudah berkerumun di bawah apartemennya. Junwoo pun kembali melakukan perekaman diri lagi, tapi kali ini hanya bisa berkata, "Halo." Ternyata malam itu Junwoo sudah berniat untuk melakukan bunuh diri dengan cara menggantungkan lehernya di kabel. Di saat badannya sudah tergantung di kabel itu, hal tidak terduga pun terjadi. Ada laser yang mengarah ke arahnya, yang berasal dari seberang apartemennya. Junwoo langsung panik dan mencoba untuk melepaskan kabel itu dari lehernya. Dan laser itu mengarah ke tulisan-tulisan yang ada di dalam rumahnya yang mengatakan jangan. Di bagian ini, kita baru diperlihatkan sama si cantik Park Shin-hye. Setelah 40 menit di film ini, kita diceritakan hanya kehidupan si Junwoo saja. Junwoo merasa senang karena ada yang hidup selain dia. Kemudian wanita itu menyuruh untuk menutup jendelanya dan kembali berpapasan jam 7 pagi besok karena situasi di malam hari sangat berbahaya. Di sini kita bisa melihat bahwa wanita ini dapat bertahan hidup lebih baik daripada Junwoo karena di dalam apartemennya dia tidak menggunakan lampu sebagai penerangnya, hanya pakai lampu teplok dan ada jebakan kursi berkakikan tombak yang mengarah ke arah pintunya yang telah dia siapkan untuk mengantisipasi jika ada zombie yang berhasil masuk ke dalam rumahnya. Tidak hanya itu, kita juga melihat sisi baik pedulinya wanita ini yang menyisihkan air minumnya untuk berbagi dengan tanaman miliknya. Keesokan paginya, Junwoo telah bangun dan dia lupa untuk bertemu berpapasan lagi dengan wanita di seberang apartemennya. Kemudian mereka berpapasan lagi dan saling berkenalan dengan cara menuliskan nama di gadget mereka masing-masing. Di sini kita diberitahu bahwa nama wanita ini adalah Yubin. Papasan pun tidak bertahan lama, mereka harus berpisah lagi karena zombie telah masuk ke dalam apartemennya Yubin. Yubin meminta untuk bertemu lagi besok jam 7 pagi. Di sini diperlihatkan zombie telah tertusuk dengan jebakan yang dibuat oleh Yubin. Dengan memberanikan diri, Yubin pun membunuhnya dengan menggunakan kampak yang ia punya. Saat malam hari, hujan pun turun. Junwoo dan Yubin menampung air untuk persediaan minum mereka. Saat menunggu tampungannya penuh, Yubin sambil melihat situasi dengan teropongnya dan melihat bahwa di lantai 8 tidak ada kumpulan zombie di apartemen itu. Di keesokan paginya, Junwoo tidak telat bangun lagi dan sudah menunggu untuk berpapasan kembali dengan Yubin di jam 7 pagi. Karena sadar bahwa Junwoo kelaparan, Yubin berinisiatif mengirimkan makanan dengan cara mengaitkan makanan dan melemparkannya dengan bola baseball. Namun bola baseball yang ia lempar tidak sampai ke seberang apartemennya Junwoo. Melihat hal itu, Junwoo pun langsung dapat ide, yaitu menyeberangkan tali dengan menggunakan drone yang ia punya.
Setelah berhasil, Yubin pun mengirimkan bekal persediaan makanan kepada Junwoo melalui tali itu. Namun saat hendak berterima kasih kepada Yubin, Junwoo tersadar ada zombie yang melihat ikatan bola yang terjatuh tadi dan langsung menarik talinya. Saat Yubin bergegas ingin melepaskan talinya, zombie itu menarik tali itu dengan kuat. Kemudian meja tempat tali itu diikatkan langsung mengenai pinggang Yubin dan membuatnya pingsan tidak sadarkan diri. Zombie itu naik ke atas menggunakan tali yang terikat di mejanya Yubin. Junwoo yang melihat hal itu panik dan tidak tinggal diam. Dia melemparkan botol-botol ke arah zombie itu, tapi zombie itu tidak menghiraukannya dan tetap berusaha naik ke atas apartemennya Yubin. Tidak kehilangan akal, Junwoo pun menerbangkan drone-nya untuk mengalihkan zombie itu supaya zombie itu jatuh. Di saat bersamaan, Junwoo pun panik karena ada zombie yang berusaha masuk ke dalam apartemennya juga. Namun Junwoo tidak menghiraukannya dan tetap berusaha mengalihkan pandangan zombie itu untuk menyelamatkan Yubin. Tapi ternyata usahanya gagal karena drone ditangkap dan dirusak oleh zombie itu. Saat zombie itu hampir berhasil masuk ke apartemennya Yubin, Yubin ternyata telah terbangun dari pingsannya dan langsung memotong tangan zombie tersebut. Dan zombie itu pun mati karena terjatuh dari ketinggian. Di saat malam hari, Junwoo berpikir bahwa dia tidak bisa bertahan hidup dengan persediaan makanannya yang tinggal sedikit. Akhirnya dia pun mempersiapkan dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tetangganya dengan cara mencari persediaan makanan yang mungkin saja ada di sana. Dia pergi mencari mayat tetangga yang telah ia bunuh sebelumnya untuk mencari kunci apartemennya. Setelah mendapatkan kuncinya, ia berhasil masuk ke dalam apartemen tetangganya itu. Junwoo melihat ada sebuah kaki yang keluar dari dalam selimut. Junwoo pun melemparnya dengan sepatu. Karena tidak ada pergerakan dari selimut, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk menyelinap dan mencari makanan di dalam apartemen itu. Junwoo pun memberanikan diri masuk dalam kamar yang ada mayatnya itu. Dan di sana dia senang menemukan kabel audio jack, sangat bergembira karena juga menemukan stoples Nutella. Saat dia membongkar-bongkar yang lainnya, dia juga menemukan sepasang walkie-talkie dan ia pun mengambilnya. Saat hendak mau keluar dari kamar, dia pun penasaran dengan apa yang diselimuti itu. Junwoo pun kemudian membukanya dan benar saja ada mayat wanita di dalamnya. Dan tiba-tiba saja ada zombie yang datang menyerang Junwoo dari belakang. Junwoo berjuang lari dari zombie itu, yang akhirnya berhasil keluar dan selamat masuk kembali ke dalam apartemennya. Kemudian Junwoo mencoba kabel audio jack yang ia temukan, namun ternyata tidak satupun siaran yang ada di radio. Setelah itu, Junwoo mengirimkan satu walkie-talkie dan berbagi bekal makanan dari apa yang telah ia temukan kepada Yubin melalui tali penyeberangan apartemen mereka. Di keesokan paginya, Yubin menghubungi Junwoo melalui walkie-talkie yang telah Junwoo berikan tadi malam. Untuk pertama kalinya, mereka bisa berbicara secara langsung. Dari sinilah rasa keakraban mereka semakin besar. Dan walaupun sinyal tidak ada, mereka berdua merasa senang karena bisa ngobrol bareng. Di saat itu tiba-tiba kamar Yubin diserang oleh sekelompok zombie yang sedang mencari mangsa. Junwoo pun panik dan mencari akal bagaimana bisa membantu Yubin yang sedang dalam bahaya. Dan akhirnya pun Junwoo mendapatkan ide dengan cara menghubungi nomor apartemen di sebelah apartemennya Yubin melalui telepon kabel yang terhubung ke seluruh apartemen. Mereka sadar bahwa mereka sudah tidak aman lagi di dalam apartemen itu. Dan mereka berencana untuk ke apartemen di lantai 8 karena Yubin percaya di sana keadaannya lebih aman. Mereka berdua pun berkemas untuk pergi ke apartemen di lantai 8 gedung tempat si Junwoo tinggal. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yubin adalah pendaki gunung yang handal. Dan tanpa merasa takut, Yubin langsung turun ke bawah. Dan di sini Yubin diserang banyak zombie. Dengan berbekal sabit gunung, ia menyerang zombie-zombie itu. Dan saat ia terjatuh, ia menemukan pistol kepunyaan polwan yang sebelumnya telah diserang zombie tersebut. Di saat Yubin tertangkap zombie, Junwoo pun datang untuk menyelamatkannya. Mereka pun berlari sekuat tenaga untuk menghindar dari kejar-kejaran zombie yang kelaparan itu. Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam lift dan sampai di lantai 8. Namun tidak berhenti sampai di situ. Saat di lantai 8, mereka diserang kembali oleh sekumpulan zombie. Mereka pun panik dan mencoba membuka pintu-pintu apartemen di sana. Namun semuanya terkunci. Sampai tiba-tiba ada satu pintu yang dibukakan oleh seseorang dan menyelamatkan mereka berdua. Saat masuk ke dalam apartemen tersebut, Yubin yakin seharusnya di dalam apartemen itu tidak ada orang karena ia telah memantaunya sejak lama. Karena diyakinkan bahwa paman itu bukan orang jahat, mereka pun akhirnya mempercayainya. Paman itu menawarkan mereka makanan. Saat mereka makan, mereka mendapatkan kabar dari paman itu bahwa ada tim penyelamat yang akan datang untuk menjemput orang-orang yang selamat di apartemen itu. Mereka berdua pun merasa senang. Namun hal tidak terduga pun terjadi. Makanan yang mereka makan sudah diberi obat tidur. Dan benar ternyata paman ini adalah orang jahat. Kemudian tangan mereka diikat agar tidak bisa melawan. Yubin pun diseret dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar. Aku kira si Yubin di sini mau diperkosa. Ternyata bukan. Di dalam kamar itu ternyata ada zombie wanita yang dimana itu adalah istri paman tersebut. Paman ini merasa kasihan kepada istrinya yang kelaparan dan bermaksud mengorbankan si Yubin untuk jadi santapan istrinya. Di sini kita melihat ada sabuk pengendali yang diikat ke istrinya agar istrinya bisa dikendalikan dalam jarak tertentu. Kemudian Junwoo pun terbangun dari efek obat tidurnya. Junwoo mengarahkan pistol ke paman itu, tapi Junwoo tidak berani untuk menembaknya karena takut sabuk pengendalinya bakalan lepas. Namun paman itu akhirnya melepaskan sabuk itu dan Junwoo pun berlari menangkap sabuk itu. Namun apa daya, Junwoo tidak bisa menahannya dan sabuknya pun lepas. Karena suara di dalam kamar menghilang, paman itu pun datang dan mencoba untuk mengintip kamar itu.
Tiba-tiba saja Yubin dan istrinya keluar mendorong paman itu hingga terjatuh. Dan istrinya itu pun langsung menggigit leher suaminya itu hingga mati. Di saat itu Yubin langsung mengambil pistolnya dan menembak mereka berdua hingga mati. Namun itu adalah kesalahan, karena suara tembakan itu memicu semua zombie yang ada di tempat itu langsung berlari ke apartemen tempat Junwoo dan Yubin berada. Tapi karena kepasrahan yang dialami oleh Yubin, dia pun menyuruh supaya Junwoo untuk menembak mati dirinya daripada ia harus dimakan oleh zombie-zombie itu. Saat Junwoo hendak menembak Yubin, tiba-tiba saja helikopter tim penyelamat lewat di apartemen mereka. Karena masih ada kesempatan untuk selamat, mereka berdua pun segera berlari sekuat tenaga untuk mencapai lantai atas gedung tersebut. Tidak mudah untuk ke atas, karena mereka juga harus menghindari zombie-zombie yang mengejar mereka. Kemudian Junwoo menyuruh Yubin untuk pergi duluan ke atas, dan Junwoo mencoba menahan zombie-zombie yang mengejar mereka. Namun percuma saja, saat Yubin tiba di atas gedung itu, tidak ada satupun helikopter yang kelihatan. Kemudian Junwoo datang dan menutup mengganjal pintu dengan tangga. Heran karena Junwoo juga melihat tidak ada helikopter yang kelihatan, Junwoo pun berteriak minta tolong, namun tidak ada yang menjawab. Mereka berdua nangis pasrah karena tidak ada bantuan yang datang. Akhirnya pintunya pun terbuka, zombie itu mendatangi mereka. Dengan sisa peluru yang ada, Junwoo menembak-nembaki zombie itu hingga pelurunya habis. Dan tiba-tiba saja, dari arah bawah gedung itu, datang helikopter tim penyelamat dan langsung menembaki zombie-zombie itu. Dan mereka berdua pun selamat. Ketika mereka sudah pergi dari situ, Junwoo mendapatkan sinyal dan mendapatkan pesan panggilan masuk dari keluarganya, yang membuat dia pun senang. Film pun diakhiri dengan tim penyelamat yang mendatangi orang-orang yang membuat postingan masih hidup di sosmed mereka. Dan muncul postingan yang Junwoo pernah buat bertuliskan caption #SoulSurvive, yang artinya harus bertahan hidup. Tamat.